Kita akan kulik hal-hal yang ada di balik layar yang mungkin tidak diketahui oleh kalian semua. Saya di sini harus terang-terangan mengatakan bahwa untuk bagaimana kepemimpinan para gubernur di negara kita, KDM lah gubernur yang paling baik di antara yang lain. Saya bukan berarti memuji KDM sebagai pribadi, tetapi kalau mau berhitung banyak fenomena seperti yang ada di Kalimantan Timur, mobil dibeli 8 miliar walaupun tidak jadi. Itu sungguh memalukan, menandakan moralitas kepemimpinan bangsa kita yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin itu memalukan. Ramai-ramai sekarang Pak Ahmad Lutfi, Gubernur Jawa Tengah, katanya menghina Kang Deddy Mulyadi. Walaupun itu dugaan, karena Pak Lutfi tidak menyebut nama. Tapi ada yang lebih penting dan ada yang lebih mengerikan. Pejabat-pejabat yang foya-foya. Beberapa pejabat kemarin yang kena OTT, termasuk Gubernur Kalimantan Timur yang membeli mobil 8 miliar. Kita akan bongkar-bongkaran di sini. Itu mengapa kalian harus ikuti channel ini, karena mungkin saya akan bongkar-bongkar data, bongkar-bongkar bagaimana kemudian kita bisa melihat tandanya. Saya akan gunakan pendekatan fenomenologi untuk melihat indikasi-indikasi kelakuan-kelakuan oknum-oknum pejabat kita. Kalau kita bicara moral, Gubernur Kaltim harus malu pada Kang Deddy Mulyadi, walaupun memang bukan Kang Deddy Mulyadi yang menolak anggaran mobil. Ada gubernur lain, nanti saya sepil. Ada datanya teman-teman, bukan cuma Kang Deddy. Mungkin tayangan ini akan membuat Anda jengkel. Niat hati ingin sindir Deddy Mulyadi, Gubernur Kalimantan Timur, malah malu sendiri. Komisi 2 DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri dan Gubernur se-Indonesia melakukan rapat untuk membahas berbagai permasalahan di daerah. Dalam rapat tersebut terjadi sesuatu yang unik, di mana Gubernur Kalimantan Timur, yaitu Rudy Masud, menyindir Kang Deddy Mulyadi. Gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, Gubernur konten. Mendengar pernyataan tersebut, Kang Deddy kemudian membalasnya dengan elegan dan percaya diri. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Ada apa dengan Pak Lutfi, Gubernur Jawa Tengah itu? Kok dibully terus? Dirujak terus oleh netizen, baik dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah maupun dari provinsi lain. Oh, ternyata pokok utamanya adalah dari Pak Lutfi sendiri. Jadi jejak digitalnya, sejarahnya Pak Lutfi itu gubernur yang nyinyirin KDM, yang tidak suka KDM, yang antipati KDM, tidak ada kesopanan, tidak ada akhlak, tidak ada respect terhadap KDM. Apa salah KDM? Terutama dalam hal meledek sebagai gubernur konten. Artinya hanya konten, tidak kerja, tidak ada kerjaan. Dan itu di framing berkali-kali oleh Pak Lutfi menjelek-jelekan KDM. Gubernur konten. Gubernur konten kencing di pinggir jalan. Itu kalau orang yang senang sama konten. Gubernur konten itu orang yang merangkak kencing di pinggir jalan. Dan yang lebih lucunya lagi, setelah nyinyirin KDM gubernur konten, dia juga ngonten. Dan ngontennya itu ecek-ecek, gak mutu. Oh, ini beli, wes gratis. Nggak usah buku, bayar nih. Lah Pak, jajan 20.000 di kontenin. Itu paling mahal harganya 20.000. Dikontenin. Ngatain Kang ADM. Contoh dong Kang ADM. Ya. Ketemu warganya, masyarakatnya lagi ngon kambing. Dikasih 15 juta. Kasih 10 juta. Ya.
Orang yang rumahnya ambruk kasih 25 juta buat renovasi. Gitu dong. 15.000, 10.000. Jajanan pasar. Ibu tak kasih gratis. Dan kemudian setelah itu kinerja Pak Lutfi jeblok. Alih-alih lebih baik dari KDM karena nyinyirannya itu dia lebih parah. Sehingga antara nyinyiran dan kerja sendiri jauh berbeda. Nah, itulah orang yang benci dengan orang lain, nyinyir dengan orang lain, tidak bisa menyerap energi positif dari orang lain, tetapi malah sebaliknya kinerjanya sendiri tidak bagus. Dan inilah yang menambah dia terperosok. Dibully netizen habis-habisan, dikritik, dibanding-bandingkan dan seterusnya. Sama juga dengan wali kota Bandung itu, Farhan itu. Entah gimana kabarnya sekarang dia. Katanya sedang diincar oleh KPK. Itu juga sama nyinyirnya kepada KDM. Sehingga orang-orang yang nyinyir, sibuk menyinyiri KDM ini sepertinya untuk menutupi kekurangannya. Dan akibatnya mereka terbuka keburukannya sendiri, kinerjanya sendiri hancur-hancuran, dibongkar oleh warganya sendiri dan netizen yang lain. Gubernur Jateng mengucurkan 676 miliar hanya untuk nambal 1.200 lubang. Aduh, inilah kinerja gubernur yang sibuk ngurusin dan nyinyirin KDM. Di tengah hiruk-pikuk politik Indonesia, muncul dua sosok pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang sangat kontras. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi atau KDM dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. KDM dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang satset, cepat, tegas, dan langsung ke lapangan. Setiap harinya kita bisa melihat aktivitasnya melalui media sosial, belusukan dari satu tempat ke tempat lain, mendengarkan keluhan masyarakat, dan langsung mengambil tindakan. Bahkan, komitmennya terhadap budaya Sunda sangat kental, sampai-sampai berencana mengubah Gedung Pakuan menjadi Museum Budaya Sunda Digital. Di sisi lain, Ahmad Lutfi memilih pendekatan yang berbeda. Ia berpendapat bahwa kinerja tidak perlu diumbar di media sosial, cukup masyarakat yang merasakan. Namun pertanyaannya, bukankah transparansi itu penting? Bukankah masyarakat berhak tahu apa yang dikerjakan pemimpinnya? Menariknya, perbedaan gaya ini memicu perdebatan di kalangan netizen. Ada yang memuji KDM karena kecepatannya bertindak dan upayanya melestarikan budaya. Tapi ada juga yang skeptis, menganggap ini hanya pencitraan semata. Sementara Lutfi, yang lebih low profile, belum bisa menunjukkan prestasi signifikan di Jawa Tengah dan malah terkesan menyindir aktivitas media sosial KDM. Yang perlu kita ingat, kepemimpinan bukan soal siapa yang paling viral atau paling pendiam. Yang terpenting adalah hasil nyata yang bisa dirasakan masyarakat. Tapi setidaknya, transparansi dan komunikasi dengan publik tetap menjadi hal yang krusial dalam kepemimpinan modern. Karena bagaimanapun, pemimpin adalah pelayan masyarakat yang harus bisa dipertanggungjawabkan kinerjanya. Penulis Roy Wijaya. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan? Jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Sama mobil, ya kepada teman-temanku semuanya, kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibahnya. Nanti dosanya berlipat ganda, ya kan. Berkaitan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan. Mobil kami tadi sayang tidak tampilkan di sini, hancur semuanya. Tapi nggak ada masalah, ini untuk masyarakat Kalimantan Timur. Mobil Pemprov Kaltim itu baru tersedia yang ada di Jakarta. Di Jakarta, kenapa di Jakarta? Pertama adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menunjang kegiatan-kegiatan kepala daerah. Kalimantan Timur adalah ibu kota Nusantara. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan? Jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Mobilnya ada di Jakarta. Iya, mobilnya di sini nggak ada. Mobil saya mobil pribadi. Jadi kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mohon doanya agar kita tetap dikuatkan, kita menjalankan amanah. Terima kasih. Warga Kaltim, lu udah denger nggak video ini?
Ternyata masyarakat Kaltim bisa dapat 5 juta tuh sebulan dari hasil kekayaannya Kalimantan Timur. Asli ini kocak banget, ngebuka banget pikiran. Jadi lu harus nonton sampai akhir, tonton sampai akhir ya, biar lu tahu seberapa kayanya Kalimantan Timur, seberapa hebatnya Kalimantan Timur. Pak Gubernur juga jangan cuma iya betul-betul bisa, tapi laku harusnya malu sih kalau harus diajarin sama gubernur sebelah. Sebenarnya orang Kalimantan Timur kan nggak usah kerja juga bisa hidup. Jangan. Nggak, kalau ngomong pendapatan ya Pak, kalau ngomong pendapatan negara ya. Dan kalau ngomong pendapatan negara, artinya kalau dari sisi pendapatan itu dibagikan dalam setiap rumah saja. Benar. Sebenarnya cukup. Sudah cukup. Iya. Kita kalau ngomong fair, cukup. Kalau ngomong fair, cukup. Artinya hasil pendapatan dari tambang itu dikelola, kemudian dibagikan dalam bentuk gaji pada warga. Siap. Menurut saya bisa. Cukup. Karena penduduknya cuma 4 juta. Pak. Setuju Kak. 4 juta itu kalau per kepala keluarga berarti kurang lebih 1 juta kepala keluarga. Ya. 1 juta kepala keluarga, kalau tiap bulan dikasih 5 juta rupiah, ya. Jadi 5 juta kali 5 triliun. Hanya 5 triliun. Cukup nggak, Pak? Cukup. Oke, itu dia. Seberapa parah dan seberapa anggaran diserap uang negara yang akhirnya digunakan oleh mereka yang terkena OTT. Ada gubernur Kaltim kemarin yang moralitasnya kena, seharusnya dikena mental, tapi saya nggak tahu kenapa. Karena saya tahu di belakang orang-orang yang ada sekelilingnya itu mendesak dia. Ada pihak-pihak yang ingin menurunkan atau mendorong untuk turun. Saya ralat kalimat saya. Ada pihak-pihak yang ingin gubernur Kaltim itu turun. Tapi ketika diwawancarai, orang itu seperti tidak memiliki moral. Dia tampak biasa saja, tapi ya sudahlah. Masyarakat yang paham, masyarakat yang cerdas pasti sudah paham bahwa tindakan yang dilakukan oleh Gubernur Kaltim sebelum disindir Prabowo Subianto tampaknya biasa saja tuh. Malah ngomong jangan sampai marwah Kaltim ini kemudian direndahkan dikarenakan nggak mampu beli mobil, kan tol. Kalian lanjutkan sendiri. Kita kawal demokrasi kita. Mumpung kita ada Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Ini sebetulnya saya muak melihat oknum-oknum para pemimpin itu yang justru merugikan kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Kita terus jaga program-program Pak Prabowo Subianto yang terang-terangan mengatakan mobilnya cuma dianggarkan 700 juta. Tetapi bawahannya sampai 8M. Ini nggak ngotak sama sekali. Anda harus hati-hati, Anda harus waspada. Yang seperti ini beritanya harus viral, harus Anda ketahui agar kita mampu untuk mengontrol kelakuan-kelakuan para pejabat-pejabat yang ada di Indonesia. Oke, semangat semuanya, dukung channel ini agar dapat sama-sama kita kawal tentang kepemimpinan dan bagaimana kelakuan para oknum-oknum pejabat kita. Sejauh ini Kang Deddy Mulyadi harus menjadi contoh. Bukan harus menjadi contoh, harus dijadikan sebagai contoh. Beda kalimatnya kan, harus menjadi contoh dengan harus dijadikan sebagai contoh. Kenapa? Kita tidak bicara bahwasanya Kang Deddy pasti sempurna. Saya tidak mengatakan seperti itu. Semua pemimpin ada kekurangan, ada kelebihan. Tetapi untuk sejauh ini, untuk hal-hal yang teman-teman bisa lihat, KDM lah satu-satunya gubernur di antara yang lain yang menghemat anggaran. Saya bukan katakan satu-satunya, salah satu karena memang ada, saya tahu. Ya, paling tidak untung ada gubernur seperti KDM ini viral. Karena ada pemimpin yang sama baiknya juga, walaupun kita tidak harus mengatakan mana yang lebih baik. Ya nggak mesti gubernur juga, ada wali kota juga yang nggak viral. Yang seperti KDM ini harus viral, teman-teman. Harus menjadi alat pukul bagi gubernur-gubernur atau pemimpin-pemimpin yang tak bermoral atau yang dipersoalkan moralnya oleh publik. Seperti Gubernur Kaltim kemarin. Untungnya mobil itu tidak jadi, tapi harusnya dia malu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.